Hai semua, ketemu lagi di Bume Eco Channel. Hari ini saya mau membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channelnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar makin banyak teman-teman kamu yang bisa ikut belajar di sini. Oke? Lanjut, ilmu ekonomi itu apa sih? Ya, sebenarnya banyak sekali pengertian ilmu ekonomi kalau kamu baca buku atau lihat di internet. Tapi kita ambil tiga aja ya, pengertian umum dari ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah kata ekonomi berasal dari kata oikonomia, bahasa Yunani ini ya, dikemukakan oleh Xenophon, berasal dari penggalan kata oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga, nomos itu artinya aturan. Jadi berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana mengatur rumah tangga. Kemudian pengertian kedua, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Ya, seperti kita pahami bahwa kebutuhan manusia itu dia nggak ada batasnya. Tapi sumber daya atau kemampuan dia untuk memperoleh barang dan jasa itu terbatas. Ini nanti lebih jelasnya kita bahas di video yang berikutnya, ya. Kemudian pengertian yang ketiga, ekonomi merupakan ilmu memilih atau the study of choice, yaitu untuk memilih alternatif-alternatif yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan. Kenapa harus memilih? Karena tadi dibilang bahwa sumber daya itu terbatas. Ngomong-ngomong tentang kebutuhan, nah ini jangan salah nih membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, karena yang berhubungan dengan kelangsungan hidup yang dibahas di ekonomi itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Apa sih bedanya? Kita lihat dari ilustrasi di sini, ya. Kalau makan itu kebutuhan, jadi kayak kita makan nasi dengan lauk pauk yang secukupnya, itu namanya kebutuhan. Karena kalau kita nggak makan, itu pasti kelangsungan hidup kita akan terancam. Tapi kalau udah makannya itu pengennya macem-macem, ya ada pudingnya, ada buahnya, ada cake-nya, ada minumannya macem-macem gitu ya. Itu udah termasuk kategori keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu dia harus dipenuhi, kalau tidak akan mengancam kelangsungan hidup. Tapi kalau keinginan, kalau nggak dipenuhi, ya tidak akan mengancam kelangsungan hidup, ya. Paling kecewa aja, ya nggak bisa makan pizza gitu ya. Padahal nggak makan pizza pun kita masih tetap hidup gitu. Bisa dipahami ya, beda antara kebutuhan dan keinginan. Nah, lebih lanjut kita bahas tentang jenis-jenis kebutuhan. Ini sebenarnya kamu sudah familiar sih. Ya, dari SMP juga mungkin kita sudah membahas ini, tapi saya review kembali. Pertama, jenis kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingannya. Jadi diurutkan dari yang paling penting dulu sampai yang kurang penting dan nggak terlalu penting gitu ya. Yang pertama disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu yang wajib dipenuhi. Ya, jadi kalau nggak dipenuhi gimana? Akan mengancam kelangsungan hidup. Contohnya apa? Makanan, pakaian, rumah, atau ada juga yang pakai istilah sandang, pangan, papan. Itu namanya kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Ya, kamu bisa lihat di rumah kamu misalnya, kalau yang primer itu apa? Ya tadi itu yang tiga, makanan, pakaian, kemudian rumah itu sendiri. Kemudian kalau ada barang-barang lain di luar yang itu bisa masuk kategori kebutuhan sekunder. Contohnya TV, sepeda, yaitu kebutuhan yang dipenuhi kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang-barang mewah, ya. Contohnya berlian, mobil sport. Itu termasuk kebutuhan tersier yang sifatnya hanya untuk prestis aja, untuk kebanggaan aja. Itu tersier. Lanjut jenis kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu kebutuhan yang bersifat fisik, yaitu untuk kebutuhan badannya kita. Contohnya makan, olahraga,
ya. Itu tuh badan, kalau nggak makan badannya lemes, kalau nggak olahraga badannya nggak sehat. Nah, itu kebutuhan jasmani namanya. Kemudian kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan rohani itu yang kebutuhan yang bersifat kejiwaan, spiritual, batin, ya. Contohnya rekreasi, ibadah. Kalau habis rekreasi kan seneng, kalau habis ibadah tenang, habis dengerin musik itu juga jadi tenang, jadi happy gitu ya. Itu termasuk ke dalam kebutuhan rohani. Terus jenis kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang, berarti pemenuhannya itu harus saat ini, saat dia dibutuhkan. Contohnya obat bagi orang sakit. Kalau sakitnya sekarang, ya minum obatnya sekarang gitu. Itu namanya kebutuhan sekarang. Kemudian kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang bisa direncanakan ya, yang pemenuhannya itu untuk di masa yang akan datang. Misalnya menabung untuk hari tua. Ada juga orang menabung untuk naik haji 3 tahun lagi gitu misalnya. Itu namanya kebutuhan yang akan datang. Terus kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, berarti kebutuhan yang pemenuhannya untuk kepuasan perorangan. Ya, bersifat perorangan atau penggunaannya oleh satu orang. Contohnya pakaian, makanan, itu perorangan. Kayak pakaian kan harus tiap orang pakai pakaiannya satu ya. Kemudian kebutuhan pakaian tiap orang itu pasti akan beda-beda. Nah, itu namanya kebutuhan individu. Kemudian kebutuhan kelompok atau masyarakat, itu yang pemenuhannya untuk kebutuhan banyak orang. Jadi, atau pengadaannya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Misalnya jalan raya, jalanannya kan satu, tapi yang menggunakannya itu banyak orang pada waktu yang bersamaan. Beda dengan kebutuhan individu. Kalau kebutuhan individu kan pada satu waktu barang itu hanya bisa digunakan oleh satu orang. Ya, kayak kamu pakai baju, kalau kamu lagi pakai baju kan orang lain nggak bisa pakai. Ya, tapi kalau kamu udah nggak pakai bajunya, nanti baru gantian. Nah, itu namanya kebutuhan individu. Tapi kalau kebutuhan kelompok, itu bisa barengan makainya. Sampai di sini saya harap bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke alat pemuas kebutuhan. Ya, alat pemuas kebutuhan ini bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa. Barang itu yang konkret ya, yang bisa kita lihat, bisa kita raba, itu namanya barang. Kalau eh, abstrak itu yang tidak terlihat tapi kita butuhkan. Pertama, menurut kegunaannya. Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Kalau barang konsumsi itu adalah barang yang langsung digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Misalnya makanan. Ya kamu beli nasi goreng sampai rumah langsung dimakan. Nah, itu nasi gorengnya itu namanya barang konsumsi. Kemudian ada barang produksi, barang yang digunakan untuk proses produksi. Misalnya tepung. Mama kamu misalnya beli tepung dari swalayan, di rumah kan kamu nggak langsung makan tepungnya, tapi diolah dulu jadi roti, jadi gorengan, baru dikonsumsi. Itu namanya barang produksi. Lanjut menurut cara memperolehnya. Ada barang ekonomi, ada barang bebas. Kalau barang ekonomi itu yang untuk menggunakannya harus beli dulu atau dalam bahasa ekonominya itu butuh pengorbanan. Ya misalnya sepatu, untuk bisa menggunakan sepatu itu kan kamu harus beli dulu. Ya, buku, sepeda, handphone itu barang ekonomi. Kalau barang bebas, dia bersifat gratisan ya, atau tidak perlu pengorbanan ekonomi untuk bisa menggunakannya. Ini biasanya untuk barang-barang yang memang sudah tersedia melimpah di alam. Contohnya air, hujan, ya. Kemudian oksigen di udara bebas, misalnya. Jadi kamu bedakan air yang air hujan atau air di sungai dengan air mineral. Kalau air mineral itu sudah menjadi barang ekonomi, ya karena sudah ada prosesnya sehingga dijual oleh produsennya. Ya, jadi kalau kamu mau minum air mineral berarti harus beli dulu. Itu namanya dia barang ekonomi. Tapi kalau ambil yang tersedia di alam dari air hujan, air sungai, itu namanya barang bebas. Ya, oksigen juga gitu. Oksigen yang kita hirup sehari-hari di udara bebas itu adalah barang bebas. Tapi oksigen yang seperti kamu lihat di masa pandemi ini
untuk pasien-pasien di rumah sakit yang membutuhkan oksigen, ya, yang disalurkan melalui tabung dan selang oksigen, itu dia sudah menjadi barang ekonomi karena harus beli dulu baru bisa menggunakannya. Ya, jadi bersyukurlah kita yang sehat ini masih menggunakan oksigen di udara bebas. Lanjut, menurut proses pembuatannya, ada bahan mentah. Ya, bahan mentah itu yang belum diolah sama sekali berarti ya. Kayak beras, ya itu belum bisa dikonsumsi karena masih mentah. Kemudian barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini dia sudah melalui proses pengolahan, tapi belum siap konsumsi. Jadi harus ada proses akhirnya dulu. Misalnya kain. Kain itu sebelum kita gunakan dia harus dijahit dulu jadi baju. Setelah jadi baju baru bisa kita gunakan. Ya, atau kamu beli mie instan. Nah, itu kan harus dimasak dulu baru digunakan. Itu namanya barang setengah jadi. Terus barang jadi. Barang jadi ini adalah barang akhir yang memang sudah siap konsumsi. Misalnya kamu beli roti. Beli roti kan bisa langsung dimakan. Beli es krim langsung dimakan. Itu namanya barang jadi. Gampang ya mengenai alat pemuas kebutuhan. Nah, next kita masuk ke nilai guna barang atau utility. Ya, utility ini ada 5. Yang pertama namanya form utility. Ya, pengertiannya adalah bahwa benda akan berguna bila ada perubahan bentuk atau nilai barang itu akan berbeda kalau bentuknya sudah dirubah. Contohnya kayu yang sudah menjadi kursi atau meja. Sama nggak harga kayu yang belum diapa-apain dengan kayu yang sudah dirubah bentuknya menjadi kursi atau meja? Beda kan? Pasti harganya berbeda. Pasti lebih mahal udah jadi kursi atau udah jadi meja. Kemudian ada time utility. Adalah benda yang akan berguna karena waktu penggunaannya tepat. Atau nilai barang itu akan berbeda tergantung waktu penggunaannya. Contohnya payung saat hujan. Itu kan dianggap lebih berguna atau lebih tinggi nilai pakainya dibandingkan pada saat lagi nggak hujan. Kalau lagi nggak hujan mungkin payungnya taruh di tas aja ya. Karena tidak diperlukan. Tapi kalau pada saat hujan dia nilai pakainya jadi tinggi. Kemudian ada place utility. Adalah nilai barang tergantung pada tempat benda tersebut berada atau perbedaan nilai suatu barang karena perbedaan tempat. Contohnya sayuran lebih tinggi nilainya jika dijual di kota. Kamu kalau pergi ke desa beli sayur itu dengan harga yang murah udah bisa dapat banyak gitu sayurnya. Tapi kalau udah dibawa ke kota itu nilai jualnya menjadi tinggi, akan berbeda nilainya. Next ada ownership utility. Adalah benda itu akan berbeda nilainya tergantung kepada pemiliknya. Contohnya, cangkul akan lebih berguna jika dimiliki oleh seorang petani atau kacamata akan lebih berguna bagi saya yang memang matanya minus dibandingkan orang yang matanya nggak minus. Itu yang disebut dengan ownership utility. Atau misalnya handphone, ya, akan lebih tinggi nilainya bagi kamu yang sekarang sedang menjalani proses belajar online dibandingkan handphone yang dikasih ke adik kamu yang masih balita yang cuma buat nonton-nonton lagu anak-anak lewat YouTube gitu. Itu nilai gunanya pasti akan berbeda ya. Terakhir ada elemen utility ya. Elemen utility ini adalah nilai suatu barang yang tergantung unsur yang ada di dalamnya atau dia lebih berguna atau lebih tinggi nilainya kalau unsur yang ada di dalamnya itu eh, lebih tinggi kandungannya ya. Contohnya kandungan atau unsur dari jagung atau karbohidrat berguna bagi tenaga manusia. Jadi berarti orang kenapa makan jagung? Karena dia tahu bahwa jagung ini ada karbohidratnya dan ini akan memberikan tenaga kepada manusia. Ya. Atau kalau kamu membeli barang,
Misalnya cewek-cewek nih beli skincare misalnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Apa sih yang membedakan? Padahal kan judulnya sama-sama skincare, ya. Yang membedakan adalah yang satu kandungannya lebih bagus, harganya pasti lebih mahal. Yang satu kandungannya nggak bagus, kurang bagus, maka harganya lebih murah. Nah, itu yang membedakan nilainya. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, mengenai pengertian ilmu ekonomi, mengenai jenis-jenis barang, alat pemuas kebutuhan, kemudian nilai guna barang, sudah saya jelaskan. Nanti kamu bisa pelajari ulang, diputar ulang lagi. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab. Oke? Untuk materi selanjutnya, jangan lupa untuk menyimak terus di channel ini. Akan banyak materi-materi selanjutnya yang akan saya bahas, dan tentunya adalah materi-materi yang nanti kamu akan pelajari di sekolah. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye.